Jadi kan kita nggak bisa juga maksain kan. Kalau misalnya anaknya suka di seni misalnya, bapaknya di teknik, masa sih mau dipaksa gitu ya. Nah siapa tahu teman-teman di luar sana bisa aja gitu punya bidang yang mungkin seolah nggak berkaitan, tapi ternyata bisa saling mendukung. Betul. Menurut saya ini penting kan. Oke. Nah, jadi kita bisa tetap support bisnis orang tua dengan cara kita sendiri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan saya Kang Su bersama channel Syariah Award Official ya. Nah, alhamdulillah kali ini saya lagi-lagi sangat bersyukur dan beruntung ya. Kenapa? Saya kali ini sudah bersama anak muda yang luar biasa ya. Beliau ini masih muda ya, tapi beliau sudah membangun bisnis sendiri. Bayangin ya, bisnis monitoring sistem ya, terutama terkait monitoring sistem bisnis perkapalan. Bagaimana caranya bisnis perkapalan bisa dipastikan operasionalnya berjalan baik ya. Dan beliau ini salah satu anak dari pengusaha member MMC MTR Milliarder Club, yaitu Panugraha. Lebih tepatnya dari Kalimantan Timur ya, Balikpapan. Langsung saja kita kenalan dengan beliau, yaitu Mas Jaki. Assalamualaikum Mas Jaki. Ya, waalaikumsalam. Oke, baik. Gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah baik. Sehat baik ya. Nah, Sehat baik, alhamdulillah. beliau ini salah satu generasi kedua ya yang tengah dipersiapkan oleh kedua orang tuanya untuk meneruskan estafet bisnis orang tua. Tapi sebelum membahas generasi kedua, Mas Jaki, saya akan bertanya dulu mengenai kelas pajak nih. Ini jauh-jauh nih dari Balikpapan datang ke Bogor ikut kelas pajak 3 hari. Apa yang membawa Mas Jaki hari ini nyampe ke sini, Mas Jaki? Oke Kang, jadi kalau di kelas ini awalnya kan ini sebenarnya saya nggak kepikiran bakal dibawa ke sini kan, ya kan. Nah cuma ketika tante ikut juga kan, tante saya ikut juga dan dipertimbangkan lah kenapa nggak Zaki aja gitu, nah juga join, gitu kan. Soalnya kan pasti terkait pajak ini lagi ini Kang ya, terkait pajak ini kan cukup krusial untuk perusahaan. Gitu. Dan lagi ramai juga sekarang. Dan pasti stigmanya tuh stigma yang kurang baik. Jadi apa ya, lebih ke langkah antisipatifnya gitu Kang. Kira-kira Zaki nih yang mungkin belum atau kurang lah di bidang akunting sama pajak ini, jangan sampai ketinggalan juga. Oke, baik. Dan alhamdulillah satu demi satu udah mulai tahu gitu ya. Iya. Jadi apa? 3 hari ini apa aja yang didapatkan? Oke, 3 hari ini ya Kang. Ini kalau bisa saya simpulkan ini bagus banget sih Kang. Jadi di hari pertama itu kita balik lagi kalau perusahaan itu kan dinilai sehat atau tidaknya kan dari keuangan. Betul. Ya kan Kang. Nah itu lebih ke pertama akuntansinya dulu nih, pencatatannya kan. Itu hari pertama. Itu kemudian dilanjut hari kedua sudah dicatat. Nah apakah cuma dicatat doang kan? Nggak mungkin. Pasti harus dianalisis. Itu kita bahas soal finansialnya, finance. Baru ketiga setelah kita bisa analisis, baru kita bisa strategi pajak. Betul. Tadi kan. Jadi di hari ketiga, hari terakhir ini strategi gimana caranya kita bisa apa ya, di perpajakan itu tertib, ya kan, tapi juga gimana bahasanya? Legal gitu ya. Jangan sampai ada denda-denda lah. Denda. Gitu. Jadi seefisien mungkin secara legal ya. Efisiensi secara legal. Oke, ini luar biasa ya, masih muda tapi udah insentif tambah terus ya. Oke nih, ngomongin generasi kedua ya, Mas Jaki ya. Sebagai anak muda, apalagi anak seorang pengusaha ya. Mohon maaf nih Mas Jaki, di luar sana banyak sekali ya pendapatan teman-teman seusia Mas Jaki ya, anak-anak muda enak jadi anak pengusaha ya. Mau apa-apa tinggal minta, semua sudah ada tersedia, tunjuk sana sini langsung dikasih. Emang bener seenak itu Mas Jaki jadi anak pengusaha? Oh, saya doain aja sih Kang. Oh gitu ya, alhamdulillah. Amin. Pada kenyataannya bagaimana? Pada kenyataannya yang nggak sesimpel itu lah. Sesimpel itu ya. Sesimpel itu. Oke, baik. Kalau misalnya sepositif itu, ya kenapa nggak semua orang jadi pengusaha aja gitu kan? Kalau memang semudah itu, ya udah kenapa nggak buat bisnis? Tapi ada nggak sih secara mental gitu, ada seperti beban, wah anak pengusaha nih secara mental ada beban. Otomatis pada akhirnya orang tua kan akan membimbing Jaki untuk oke, ayo terusin bisnis orang tua. Orang tua udah sukses ini, artinya kan punya tuntutan, wah ekspektasi orang tua terhadap anak berarti harus sukses juga, gimana? Benar-benar. Itu
Kalau awal-awal kan memang ya biasa lah ya, masih muda banget. Saya masih 20-an ya, tapi pas belasan itu kan ego kita tinggi gitu. Kayak pengen milih jalan sendiri gitu. Iya, benar. Jadi memang proses untuk bisa alignment sampai sekarang itu lumayan lama kan, jujur. Saya awal-awal tuh malah nggak pengen jadi pengusaha sebenarnya. Pengennya jadi ya udahlah kerja, kan background-nya di IT, dan IT waktu itu kan lagi booming ya, Kang ya, 2020 startup segala macam kan. Wah, ini lumayan juga nih bisa WFH gitu. Dulu awalnya mikirnya gitu lah, sesimpel itu. Ternyata setelah berjalan waktu ya kan, ada project, nah kebetulan projectnya bersinggungan sama sesuatu. Ya karena lambat laun kan saya mikir, oh ternyata saya bisa loh meneruskan usaha orang tua tapi dengan cara saya sendiri gitu kan. Nggak mesti saya ada di perusahaan orang tua gitu misalnya. Kan saya juga bisa bikin bisnis sendiri yang nge-support bisnis orang tua kan. Masih berhubungan. Double manfaat kan. Bakti orang tua, profit juga. Gitu sih saya mikirnya sih sekarang. Setuju. Baik. Nah, ini masih sambil kuliah atau udah selesai atau gimana? Kalau rintisnya pas masih kuliah dulu. Pas masih semester 4 atau baik. Nah, Mas Jaki, sampai akhirnya kemudian gimana tuh caranya Mas Jaki kemudian berdamai dengan situasi, dengan kondisi ya, dengan diri sendiri yang tadinya sebenarnya saya nggak ada niatan ingin jadi pengusaha ya, tapi pada akhirnya sekarang malah nyebur jadi pengusaha, bahkan membangun bisnis sendiri gitu kan. Meskipun masih berhubungan atau masih ada singgungan dengan bisnis orang tua ya, itu gimana proses awalnya tuh, alignment-nya? Alignment ya, susah sih Kang. Saya rasa itu ngalir aja atau ngalir gimana? aja sih Kang. Makin lama makin tanggung jawab itu ada. Awalnya kan kayak biasa aja lama-lama. Oh saya tuh ternyata punya dampak segini loh. Kalau misalnya saya nggak serius, ya kan saya merepotkan diri sendiri juga kan. Jadi kalau misalnya dibilang prosesnya adalah dengan meninstil identitas, saya rasa waktu yang ngejawab ternyata bahwa saya ada kewajiban, saya punya peran di sini, makanya saya nggak boleh mundur. Baik. Harus maju. Baik. Jadi poinnya ada dorongan dari dalam ya. Sebagai tanggung jawab tadi, ambil tanggung jawab. Benar. Jadi kayak ambil peran gitu kan. Baik. Nah, Mas Jaki nih sebagai anak muda nih ya, apalagi Genji. Ya. Pasti dong sebelumnya memang udah punya impian ya. Udah punya impian atau malah punya apa istilahnya ya. Sepertinya pada anak muda pada umumnya gitu kan. Mereka ingin menghabiskan masa muda gitu kan. Nah, justru Mas Jaki dalam usia masih muda, 20 tahun, sekarang udah berjibaku membangun bisnis ya. Apakah dari awal memang istilahnya begitu lancar-lancar aja ya, secara privilege gitu ya, atau yang namanya rintangan, yang namanya semangat naik turun itu terjadi juga atau gimana Mas Jaki? Jadi kalau misalnya anak muda itu identik sama hura-hura ya. Betul. Evan itu saya tuh memang mungkin ya kebetulan memang bukan tipe anak yang nongkrong. Bukan tipe anak yang suka jalan-jalan. Lebih suka di rumah. Nah, saya memang dari dulu tuh suka komputer kan. Jadi kalau bisa bahkan liburan saya aja saya nggak liburan itu project gitu. Ngotak-ngatik project ya. Iya. Ngoding. Jadi kayak udah terbiasa lah buat ngisi waktu itu dengan hal bermanfaat. Karena kalau saya kebanyakan senang-senang, saya stres. Malah justru stres ya. Kalau kebanyakan senang-senang, jadi harus balance kan. Jadi ketika mulai itu tentu Kang ya? Kalau saya sih bilang prosesnya tuh, apalagi kalau kita kan startup di teknologi ya, ya error segala macam itu ya nggak dibungkiri lah, pasti ada. Gitu. Paling ya mindsetnya adalah gini Kang, kalau saya dapat dari orang tua ya, kan orang tua juga pernah kerja di perusahaan teknologi gitu ya. Jadi teknologi itu nggak ada yang sempurna. Itu kita harus pahamin dulu bahwa ketika kita buat kesalahan, kita jangan stres, cari solusinya, baikin. Kalau ada kerusakan lagi, cari solusi. Jadi kayak kalau misalnya terlalu dibikin, Kang, pusing juga. Malah stres sendiri gitu. Iya betul juga, ya, setuju. Jadi ya mindsetnya gitu. Ketika kita ada produk nggak sempurna, disempurnakan. Pelan-pelan. Baik. Nah, sekarang lagi apa nih? Ada proyek apa nih yang lagi digarap sekarang, Mas Jaki? Kalau sekarang, karena kita produk base kan, jadi penyempurnaan produk. Penyempurnaan produk. Ya kan, itu dari sisi teknis. Dan kedua, kita lagi baikin manajemen. Baik. Pengen tertib. Alhamdulillah nih
di sini Oh, itu dapat jawabannya. Ya? Oh, apa? Dapat. Iya, jadi jawabannya gitu kan. Oh iya. Apa salah satunya apa? Di akuntansi kan. Jadi kalau di accounting itu ternyata ada framework gitu. Betul. Kalau kita kan biasanya kan nyatat, tapi nggak dibuat laporan keuangannya. Oke. Ternyata ini apa yang missing puzzle-nya di sini dijawabnya. Gitu. Widih. Jadi alhamdulillah ini saya bersyukur banget loh. Ini ya keilmuannya masih nambah lagi ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi nggak hanya sekedar ngerjain project, justru sistem pelaporannya, accountingnya ikut diperbaiki juga ya. Benar. Oh, masya Allah. Karena saya kan dari teknis kan harus transisi ke manajemen. Benar. Inilah yang saya harus banyak belajar di sini. Baik, betul. Oke, semakin menarik ya. Oke, nah sekarang sejauh mana nih peran orang tua nih Abi sama Umi terhadap perkembangan terutama bisnis yang sedang dibangun oleh Mas Jaki? Apakah ada campur tangan atau memang sepenuhnya Mas Jaki udah jalan sendiri terserah gimana cari sendiri atau gimana? Oh, menarik nih Kang. Jadi kalau dari Abi ya, dari Abi itu support tentu dari kita lebih banyak diskusi. Oh, diskusi. Tapi nggak ngurus teknis sebenarnya. Baik. Jadi lebih ke monitor, ya hadir sebagai mentor. Bukan saya doang Kang, ke tim. Ke tim saya juga. Jadi Abi itu tetap hadir, masih kita support, ya kan. Dan kalau misalnya ada decision atau kayak keputusan yang kayaknya perlu dipertimbangkan cukup panjang nih. Itu privilege saya lah buat konsultasi gitu. Tapi tanpa Abi kayak turun langsung. Jadi saya yang disuruh hadapin. Kalau ada presentasi, saya yang disuruh maju. Oh, oke. Gitu. Kalau peran Umi itu lebih ke emotional support. Karena Umi dari dulu tuh apapun yang kita lakukan selama positif pasti dukung. Pasti dukung ya. Pasti dukung. Jadi kayak enggak misalnya butuh apa, butuh yang misal kayak nih boleh nggak beli ini buat ini. Ya kok. Selama itu positif pasti dibelikan. Oke. Kalau Abi agak susah. Kalau ini dapir panjang langsung belikan. Oke, siap. Alhamdulillah di situ. Baik. Nah, tapi pernah nggak Mas Jaki ya bisa jadi ya dalam proses perjalanannya tadi ada pertentangan, perbedaan ide. Biasanya nih ya. Orang tua maunya ke kanan, bisnis ini harus begini ya. Tetapi anaknya punya ini idealisme sendiri, prinsip sendiri, maunya ke kiri. Akhirnya terjadi perbedaan atau pertentangan. Pernah nggak seperti itu? Atau sesuatu yang malah biasa sering terjadi atau gimana? Nah, kalau saya sih alhamdulillahnya nggak ada sih. Oh gitu. Jadi kita memang mungkin penyesuaian aja sih. Kayak misalnya begitu kita kemarin itu kayak ngeset lagi nge-restate visinya apa. Baik. Udah solve semua masalah itu. Jadi satu frekuensi duluan gitu ya? Di satu frekuensi duluan gitu. Paling kalau yang yang saya sering kurang setuju itu biasanya ini Kang, kalau dari Abi biasanya udah luncurin aja produknya gitu. Udah usah nunggu sempurna. Saya ngerasa kayaknya harus ditambahin dulu lah. Masih kurang ini, kurang itu. Iya, masih kurang. Tapi itu dulu Kang, makanya tadi ada muncul nasihat bahwa jangan nunggu sempurna karena mau sampai kapan. Oke, baik. Gitu. Paling di situ Kang perbedaannya. Kalau saya lebih suka kayak produknya gini dulu, mulus. Kalau itu biasanya luncurin aja, kalau ada masalah diperbaiki. Oke. Gitu. Baik. Bisa jadi karena Abi secara pengalaman memang sudah lebih duluan ya, lebih berpengalaman. Jadi, tetapi Mas Jaki sebagai anak muda punya semangat yang luar biasa, juga butuh idealisme dan kehati-hatian gitu ya. Luar biasa. Nah, kedepannya nih Mas Jaki, ada proyek besar atau ada target rencana besar apa nih yang ingin dicapai? Rencana besar Kang ya. Kita ini ngomongin visi perusahaan ya kan. Kita ngerasa bahwa di dunia maritim ini ya, terutama di perkapalan, ini tuh Kang ya, kurang dari sisi kepercayaannya. Dan ini mungkin jadi rahasia umum gitu, bahwa terdapat kecurangan ketika dalam operasi, dan ada salah satu pihak yang jadi kayak kambing hitam gitu. Nah, kita tuh pengen ngubah stigma itu. Kita pengen bahwa dunia maritim di Indonesia atau di dunia ya, itu bisa lebih terpercaya. Masya Allah. Dan lebih terpercaya, trusted, transparan. Terpercaya dan transparan. Tapi direalisasi dengan data driven teknologi. Nah, itulah yang kita pengen nge-push adopsi monitoring system ini ke
insya Allah 1.000 kapal Masya Allah. di Indonesia. Mengarah ke sana ya. Dalam kurun waktu 5 tahun ini. Oke, luar biasa. Kita doakan bersama-sama ya. Insya Allah tercapai dalam 5 tahun ini ya. Amin. Nah, Mas Jaki nih ya lagi nih. Ini menarik nih tadi mengenai anak orang tua ya, generasi kedua dan generasi perintis, generasi pewaris dan generasi perintis ya. Siap. Nah, Mas Jaki kan, kalau Mas Jaki alhamdulillah ya dari awal udah satu frekuensi nih dengan kedua orang tua sehingga tidak begitu terjadi jurang pemisah yang terlalu jauh ya. Siap. Perbedaan pendapat, pertentangan dan sebagainya nih. Menurut Mas Jaki nih ya, atau apa yang ingin disampaikan ke Mas Jaki ya untuk teman-teman ya, terutama anak-anak muda generasi kedua ya, yang mereka sekarang memikul beban secara mental kepercayaan dari orang tua ya, harus meneruskan bisnis ini dan mau nggak mau dong harus jauh lebih baik, atau jangan-jangan di antara mereka ada juga yang sekarang diberikan bisnis dalam keadaan bisnisnya ya gimana caranya bisnisnya harus bertahan, atau jangan-jangan sekarang malah bisnisnya udah jatuh gara-gara utang gitu ya. Gimana, apa yang ingin disampaikan kepada anak muda ini? Ini susah. Ya, saya nggak tahu ya punya level berbicara atau kapabilitas untuk ngasih saran ya. Tapi kalau dari pengalaman saya bahwa pertama itu hubungan sama orang tua dulu sih. Diperbaiki ya. Perbaiki. Jadi kadang anak itu kenapa nggak mau nerusin bisnisnya, bisnis orang tuanya itu ya, karena memang apa ya dari secara hubungan aja udah nggak cocok. Baik. Ada kayak perselisihan lah antara anak sama orang tua. Jadi mungkin dibaikin dulu nih hubungannya. Dan kalau misalnya memang si anak memang nggak berminat untuk meneruskan, disampaikan aja secara jujur sih kan kalau saya bilang. Jadi kan kita nggak bisa juga maksain kan. Kalau misalnya anaknya suka di seni misalnya, bapaknya di teknik, masa sih mau dipaksa gitu ya. Tapi kalau dari pengalaman saya juga soal orang tua ya, perusahaan keluarga ini kan di perkapalan yang saya aja agak males gitu ya dengarnya, aduh ini kapal apa nih, saya udah takut. Ternyata saya ada dikasih jalan untuk gimana caranya saya bisa nge-support gitu. Nah siapa tahu teman-teman di luar sana bisa aja gitu punya bidang yang mungkin seolah nggak berkaitan tapi ternyata bisa saling mendukung. Betul. Menurut saya ini penting kan. Ya kan? Jadi kita bisa tetap support bisnis orang tua dengan cara kita sendiri. Baik. Caranya gimana? Nah itu teman-teman pasti temuin. Berarti harus, ibarat kata harus menemukan jembatannya tadi ya, alternatifnya ya. Bener kan? Seperti Mas Jaki ya. Nggak secara langsung sini, tapi ternyata malah ada bisnis lain yang sebenarnya masih mensupport gitu ya. Luar biasa. Masih banyak jalan ya menuju Roma gitu ya. Tapi yang pasti yang pertama, terutama untuk generasi kedua ya, tadi ya perbaiki satu frekuensi ya, hubungan keluarga ya. Nah, untuk menjadikan satu frekuensi memperbaiki hubungan keluarga biasanya yang dilakukan oleh Mas Jaki dan keluarga apa? Sering-sering diskusi, wifi atau gimana? Kalau dulu sih lebih sering diskusi aja sih kan. Kalau misalnya kita kan atau ya teman-teman tuh biasanya kalau malam itu ke kamar main HP. Betul. Siapa tahu. Nah kalau waktu itu Abi itu kan sering keluar di meja makan kan. Ya udah daripada saya main HP kan ngobrol aja. Ngobrol. Kadang nggak terasa udah malam banget. Jadi kayak ada sisi deep talk-nya. Deep talk itu di malam hari enak tuh kan. Enak ya. Iya. Siapa tahu lah dari situ mungkin ada jalannya. Tapi waktu deep talk biasanya bahas apa Mas Jaki? Jodoh bukan? Apa? Kalau biasanya sih lebih ke bisa kalau Abi itu kan ada baca buku apa, saya baca buku apa. Jadi kayak di buku ini saya belajar gini loh, soal gini. Jadi kayak kalau memang gak ada topik obrolan ya lebih baik sih kalau saya sih saranin ada buku yang menarik kita baca gitu kan, kita sampaikan aja gitu. Apa sih yang kita dapat dari buku itu? Kalau misalnya nggak bisa baca buku, sekadar nonton YouTube deh, nggak apa-apa. Betul. Dan bahasnya nggak usah formal-formal banget sih kan. Dan akhirnya setelah itu dibahas bersama gitu ya. Iya. Masya Allah. Biasanya orang tua lebih appreciate kalau misalnya baru tahu loh ada gini. Luar biasa. Jadi kayak ini bisa nih. Dari yang informal dulu, nanti kalau mau ngomong yang seriusnya kan bisa belakangan gitu kan. Bener. Jadi berbagi informasinya dapat, berbagi pengalamannya dapat, pengembangannya dapat, kedekatannya makin dapat gitu ya. Benar. Luar biasa. Diskusi tapi nggak berasa gitu ya. Iya nggak berasa.
Nggak berasa kan? Oke, baik. Mas Zaki ini luar biasa ya, obrolannya ya, daging semua insya Allah ya, ini masih muda tapi insight-nya luar biasa ya. Nah, ini yang terakhir nih Mas Zaki, yang terakhir ya. Siap. Setelah ini nih, setelah ikut pajak 3 hari ini, udah dapat ilmunya, ini rencananya mau ngapain? Adakah dari ilmu ini yang mau langsung diaplikasikan? Oh, tentu kan. Oh, langsung kebayang ya? Kebayang kan. Kita tuh ada, apa ya, kalau saya bilang, ada planning memang kan, Kang. Cuma kita nggak ngerti nih eksekusinya gitu. Terlebih yang di keuangan ini mau diberesin. Jadi setelah ini sih, kalau saya lihat dari 3 hari ke belakang ya, saya tuh udah nyicil kan sebenarnya kan. Oh iya, siap. Dari semalam udah tak cicil. Oh gitu. Jadi yang dipelajari hari pertama, saya udah cicil di kamarinya. Kemarin udah tak cicil juga gitu. Nah, berarti kalau dari kelas ini buat cicil lagi, langsung aja eksekusi. Tinggal eksekusi ya. Tinggal eksekusi aja. Pulang-pulang langsung. Iya. Oke, siap, luar biasa. Mas Zaki makasih banyak ya. Ya, Ini langsung, terima kasih lagi-lagi banyak. kita dibatasi waktu ya. Insya Allah saya doakan bisnisnya makin tumbuh ya. Amin. Sehat selalu. Salam untuk Abi sama Umi ya. Siap. Nah, baik Bapak Ibu, para pengusaha termasuk para generasi kedua, anak muda dimanapun ya. Alhamdulillah ya, demikian. Mudah-mudahan memberikan manfaat ya. Lagi-lagi saya mohon maaf jika ada hilaf dan salah. Insya Allah kita akan bertemu di podcast berikutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Mas Zaki, terima kasih banyak.